محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga kita nggak mampu untuk menghitung nikmat dari Allah. Maka kewajiban kita banyak-banyaklah ingat Allah dan bersyukur tentunya kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hambanya Allah yang senantiasa banyak bersyukur dan banyak mengingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tentunya kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah, semoga bunda selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan hati yang bahagia sehingga kehidupannya tak kebaikan hidup di akhirat dan minta dijauhkan dari api neraka. Amin. Semoga Allah jauhkan kita dari segala siksaan api neraka. Makanya caranya kita harus bertolak ilmi agar kita bisa beramal soleh. Amin. Semoga Allah mudahkan ya. Baik, bunda-bunda bidadari surga yang senantiasa dirindukan sama surga dan senantiasa
diridhoi sama Allah agar nanti bisa menempati surganya Allah, yaitu surga yang tertinggi. Mau surganya yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, insya Allah ya. Semoga kita dapatkan, tapi surga Firdaus dapetinnya harus pakai usaha. Amal soleh kita selama kita di buminya Allah ini. Pokoknya merdeka aja kalau ibu-ibu itu, pokoknya bebas berekspresi. Hari ini mau pakainya hitam, mau pakainya putih, mau pakainya warnanya semangat, insya Allah Marna membuat Bunda menjadi lebih semangat lagi. Satu kalimat boleh untuk negeri kita Indonesia ini ke depannya, semoga apa? Jadi saya pengen keluar doa dari semua Bunda agar apa? Negeri kita ini ke depannya, ya. Karena kita masih punya anak-anak kita nih yang akan nantinya siapa tahu akan memimpin negara ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semoga untuk negeriku yang tercinta ini Indonesia menjadi negeri yang diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mendapatkan pimpinan yang Tidak. Semoga rakyat-rakyat Indonesia mendapat hak-haknya yang selama ini mungkin belum dipenuhi. Itu aja sih. Amin. Ya Allah mudahkan. Semoga Indonesia ke depannya memberikan peluang bagi para pemuda atau generasi pemuda yang memang yang pantas untuk menjadi pemimpin kelak. Amin. Amin. Masya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kedepannya Indonesia kebenaran dijunjung tinggi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap semoga pada pemimpin-pemimpinnya memberi kesempatan untuk semua masyarakat untuk bisa bersekolah. Amin. Insya Allah bisa mendapatkan pendidikan semuanya ya. Makan gratis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rakyat Indonesia penerus-penerusnya bisa menjadi orang-orang yang jujur dan takwa kepada Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan negara Indonesia ini dengan para pemimpin yang baik. Amin ya Allah. Para hafiz Allahu Akbar. Hafiz Quran ya. Allahu Akbar. dan semoga para doa semua ibu-ibu yang ada di sini semoga Allah ijabah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Indonesia kedepannya menjadi negara yang lebih kepada masyarakatnya lebih peduli, lebih adil, Amin ya Allah. lebih majulah Indonesianya. Masya Allah. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Indonesia menjadi negara yang memiliki teknologi tidak kalah dengan teknologi di luar negeri, lebih bisa mengembangkan bakat minatnya dan bisa menciptakan produk-produk Indonesia sendiri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Merdeka untuk negeriku Indonesia. Yuk kita semangat. Masya Allah. Semangat. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah yang pertama, sambung ayatnya. Fasholli li rabbika. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Surat apa? Ayat berapa? Al-Kausar. Ayat Ayat 2 dan 3. ya. Pertanyaan kedua. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah, artinya apa? Wailul likulli humajatil lumajah. Celakalah setiap manusia yang pengumpat dan mencela. Ya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, berapa ayatnya?
6236. 6236. 6.236. Takbir. Allahu Akbar. Pertanyaannya sekarang lagi lanjutannya. Ada berapa jumlah ayat di surat Al-Asr? 3. Benar. Masya Allah. Sambung lagi nih ayatnya ya. Min syarri ma khalaq. Sambung ke atasnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat apa itu? Al-Falaq ayat 1. Ya, keren. Lanjut. Setelah surat Al-Fil, ke bawah berarti ya. Surat apa namanya? Masya Allah. Baik. Terakhir nih, tapi jawabnya rame-rame ya. Jawabnya rame-rame ya. Baik. Wal 'asr. Sambung. Innal insana lafi khusr Sambung. illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya Demi bangsa Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. surat apa? Al-Asr. Jumlahnya berapa ayat? ya Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang yang beruntung semuanya ya. Amin. Yang beriman pada Allah, yang bisa melakukan amal soleh, yang bisa saling ngajak kepada kebenaran, dan yang mengajak dengan kesabaran. Saking sabarnya jumlah anggotanya ya, ini aja. Terjadi penambahan, ternyata tidak yang ada pengurangan, tidak bisa mengikuti irama ya. Karena bidadari itu kerjanya terbang terus gitu ya. Para bidadari surga, alhamdulillah. Ini hari ini karena dia turunnya di Indonesia, maka dia pakaiannya jadi merah putih gitu, bidadari ini. Insya Allah nanti kita akan terbang semuanya. Kemana? Bareng-barengnya. Umroh bareng nanti kita ya, dan ngafalin Quran di sana. Baik. Biar lebih semangat lagi, yuk kita murojaah Al-Fatihah dari Al-Qadar sampai An-Nas. Baiklah. Yuk, ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim
min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla yumlazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Surat Al-Fil.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin wa tab ma aghna anhu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabbmu yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yuk, 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. berarti perintah pertama adalah menyembah Allah. Jadi ketika tahu perintah manusia, wahai manusia, oh ya, sembahlah Allah saja. Yang kedua, pokoknya ini belum tahu aja nih gimana caranya sih nyembah Allah gitu ya. Pokoknya tapi tahu perintah utamanya adalah menyembah Allah saja. Karena nanti yang pertama, buat nanti entah siapa entah Mimi mau berkreasi bikin pohonnya. Jadi ada 20 ayat itu di satu pohon yang ada Allah, kemudian perintahin kepada manusia. Kenapa sih gambarannya dengan pohon? Anggaplah yang 20 itu adalah buah-buahan gitu lah. Buah-buahan yang nanti akan dimakan di surga. Kan pohon itu tempatnya ada di tanah kan. Nah, tanah itu kan kita berasalnya dari tanah gitu lah. Jadi nanti bikin tuh supaya di halaman pertama adalah 20 ayat itu ada 9 cabangnya. 9 cabang itu adalah 9 suratnya gitu. Sehingga belajarnya fun gitu loh.
ngelihat gambar terus ada ininya ayatnya, nggak mau nonton tulisan panjang dulu gitu, sehingga menarik, bikin warna-warni nanti mau kotak kayak mau apa kayak mau gimana gitu ya. Terus yang kedua, halaman berikutnya adalah menerangkan isi dari si buah itu. Ya, misalnya hari ini metik dulu nih buah yang warna merah tadi, si stroberi dipetik. Nah, isinya ternyata tentang dua ini, gitu loh. Jadi, ntar punya Bunda punya kayak satu makalah khusus dengan yang panggilan Allah kepada manusia. Walaupun sudah ada di dalam Al-Quran Bunda, tetapi kan nggak terdeteksi sama Bunda sampai detik ini kan, sehingga bingung sebagai manusia kita harus apa. Padahal Allah perintahkan kita ada 20. Kalau nggak perintahnya Allah, kalau nggak Allah ada larangannya gitu. Karena kan ketika dipanggil pasti mau dikasih tahu nih, tidak ya Allah, mau dikasih tahu ini boleh, ini jangan gitu. Nah, sehingga kalau kita paham apa yang Allah mau, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, insya Allah hidupnya jadi ngerti gitu loh. Benar nggak? Om jalanin kehidupan ini kan kudu ngerti dulu. Nah, kalau nggak ngerti ya kayak orang mabuk aja, jalan aja. Kayak orang nggak kenal, pada bingung, suka bingung di jalanannya. Nah, nanti kalau udah punya diktatnya itu satu ituan, penjelasannya karena masing-masing ayat ini punya penjelasan lagi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi penjelasan dari satu ayat aja nanti bisa panjang. Nah, dia akan jadi satu buku gitu. Yang nanti itu gambarnya bidadari surga, tapi bidadari surganya tahu perintah kepada manusia 20 ayat. Jadi dalam bentuk yang ringkasnya, sehingga ngajarin anaknya nanti, nah sembah Allah ya bisa. Nah, harus perhatikan makanannya yang halal. Nah, harus ingat ya. Seterusnya penjelasan dari ayat-ayat ini. Sehingga ada 20 ketetapan Allah kepada kita manusia. Oke, lanjut ayat 168 dulu dibuka biar tahu ya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Oke, yuk sama-sama ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan baik, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwat syaitan dan bersekutu dengan syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Perintahnya di sini adalah kalau mau makan diperintahkan makanlah yang halal dan baik. Oke, sekarang harus sampai ke unsur baik. Karena kalau sekedar halal doang, banyak halal tapi nggak baik. Dari segi mana halalnya, dari segi mana baiknya, yang penting itu. Ini kalau halal jadi konsentrasi kita semua, karena kita orang Islam. Tapi kalau baik, kayaknya konsentrasinya berubah nih. Maksudnya belum dapat gambaran yang jelas. Yang baik itu gimana ya, gitu ya. Oke? Yang halal ini pasti ketetapannya dari Allah, dan yang baik itu menurut Allah gimana gitu, ya. Jadi nanti akan kita ketahui supaya kita clear nih, nggak sekedar beli makan halal doang, tapi ternyata nggak mengandung unsur thayyibnya. Sementara Allah minta kita unsurnya halal dan thayyib. Setan akan bermainnya banyaknya di sini.
daun singkong deh kalau di kampung-kampung. Halal nggak? Halal. Tapi kalau metiknya punya itu punya orang, itu udah nggak baik jadinya. Mencuri. Makanya harus mengandung unsur halal, makanan zatnya halal, tapi cara mendapatkannya nggak baik. Maka akan menjadi halal ditambah caranya baik, maka sempurna. Tapi halal caranya nggak baik menjadi tidak halal. Jadi kita akan buka ini dari sini. Kita akan ketemu nih ayat-ayat penjelasannya. Apa itu yang dimaksud dengan halal dan baik itu gimana tuh? Kayak sekarang, atau MUI ini nggak boleh. Kenapa? Dari hasil pembelianmu dipakai sama mereka untuk, makanya boikot produk-produk Israel itu. Karena nggak baik, ternyata dipakai untuk membunuh saudara kita di Palestina. Dari keuntungan yang kita sendiri gitu loh memakainya. Makanya di dalam Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolonglah kita sesama muslim gitu loh. Karena saling ta'awun itu saling tolong menolong. Maka kalau ada produk, ada orang muslim jualan, beli deh, daripada dia sepi nggak ada ini, dibandingkan kalau beli kayak Cina, yang di luar itu. Padahal dia nanti ternyata untuk tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan ini harus ada kesadaran di sini. Jadi bukan sekedar mama ini, ibu, bunda ini sekedar tahu, udah halal deh gitu. Tapi ternyata suaminya pulang bawa duitnya bukan duit yang baik. Ini harus dicari. Jangan bilang, mana ada segopok, wis keren. Udah tuh nggak tanya dari mana itu gitu. Nggak pernah bawa duit gepokan, tiba-tiba dapat duit gepokan dari mana gitu kan. Itu hal-hal yang harus menjadi konsentrasinya kita, wanita. Kenapa? Karena ini akan kita yang tahu sebenarnya sumbernya, semuanya. Oke? Jadi apa hubungannya nyembah Allah sama makanan? Coba. Hubungannya apa sih nyembah Allah sama makanan? Cari ya, tarik terusnya. Kenapa sih concern dua doang lagi? Di dalam Al-Baqarah yang 286 ayat hanya 2 ayat saja yang menjadi perintah kepada manusia, dan ini perintahnya ibaratnya perintah A1. Perintah yang paling penting banget. Disuruh menyembah Allah, disuruh perhatikan makanan. Tandanya yang mau menyembah Allah berarti Allah akan menerima orang-orang yang akan menyembah Allah, maka dia akan menerima, Allah akan menerima dari sesuatu yang halal dan baik. Jadi hubungannya tubuh yang menyembah Allah ini sama Allah akan dilihat. Nah, di dalamnya masih ada unsur haram, unsur maling, unsur curi, unsur ini, nggak bisa diterima ibadah. Makanya dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan ada seseorang yang bajunya lusuh banget gitu ya, terus dia berjalan, terus dia berdoa, terus dia dia punya berdoa, ya Rob gitu, minta dong, aku minta ini. Terus tuh orang gimana mau diterima doanya, sementara yang dia pakai hasil nggak bagus, yang dia ini kan hasil nggak bagus, makanannya dari makanan yang nggak halal. Jadi betul-betul memperhatikan ternyata unsur makanan, kan makanan yang membuat diri kita kuat kan, tubuh kita ini bisa sehat karena mengkonsumsi makanannya yang halal. Nah, mengkonsumsi makanan yang, karena Allah yang tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa dilarang makan babi? Karena Allah tahu mudaratnya lebih banyak kepada manusia gitu loh. Padahal yang dilarang sebenarnya sedikit ya, sedikit, tapi justru manusia yang sedikit itu yang dia pengenin gitu ya. Oke, ini unsur pertamanya ya. Jadi tubuh yang dipakai untuk menyembah Allah, udah habis ya, dipakai untuk menyembah Allah, harus dipastikan
berasal dari apa yang dia makan, apa yang dia kenakan, harus dari yang halal. Kerudungnya, semuanya, mukenanya, taunya hasil nyuri, kan? Tubuhnya, minum-minuman keras, ada udah dilarang sama Allah. Makan babi, nggak diterima nyembahannya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kok makanan itu nih, makanan hukumnya ibadah, nyembah ya, hukumnya ibadah, hukum asal nih, hukum asal. Yang namanya ibadah, menyembah atau beribadah, semuanya itu dilarang. Hukum asal ibadah itu semuanya dilarang, kecuali yang diperintahkan. Hukum asalnya ibadah, semua ibadah itu dilarang. Itu hukum asalnya, hukum dasarnya dilarang. Hukum asalnya dilarang, kecuali yang diperintahkan. Kecuali yang diperintahkan. Jadi jangan ngarang-ngarang nyuruh orang ibadah A, B, C, D kalau nggak tahu perintahnya. Makanya concern banget, tahu ada perintah, tahu ada larangan dari Allah. Itu adanya di mana? Di Al-Quran. Sedangkan hukum asalnya makanan, semuanya dibolehkan, kecuali yang dilarang. Berarti kebalikannya kan? Nah, ini mengandung unsurnya, keren tuh dua itu. Hukum asalnya ibadah, menyembah kepada Allah itu nih, hukum asalnya adalah ibadah tuh nggak boleh sembarangan, maksudnya nggak boleh main ibadah ini gitu, kecuali yang diperintahkan. Siapa? Diperintahkan Allah lah. Yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka berlaku itu menjadi ibadah. Tetapi kalau yang diperintahkan sama manusia, nggak usah. Iya. Nah, jadinya ngarang-ngarang. Makanya kalau ada yang memerintahkan ini itu, misalnya ustadz atau ustazah, ya tinggal dalilnya di mana. Yang memerintahkannya siapa? Tinggal ditanya. Yang perintahinnya siapa? Allah. Kalau Allah memerintahkan pasti ada di Al-Quran. Surat berapa? Ayat berapa? Gitulah. Kalau Rasulullah SAW yang memerintahkan ada di mana? Ada di hadis. Hadis riwayat siapa? Gitu loh. Karena kan hadis itu diriwayatkan kan, karena nggak ketemu ada 7 periwayat hadis dan berasal dari mana hadis itu. Orang-orang itu terhubung semuanya kepada Rasulullah. Jadi kalau ibadah kecuali yang diperintahkan aja, yang tidak ada perintahnya nggak usah dikerjakan. Kenapa? Karena jangan ngarang-ngarang untuk soal ibadah. Sekarang untuk makanan itu semuanya dibolehin, kecuali yang dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Nah, yang dilarang oleh Allah. Tandanya kita patuh. Makanya la'allakum tattaqun. Tandanya kamu patuh kepadaku, kata Allah. Nurut. Yang disuruh dikerjain, yang dilarang ditinggalin, gitu lah. Kalau makanan yang dilarang nggak dimakan, yang diboleh dimakan, gitu. Karena hukum dasarnya boleh. Nah, ini kaitannya ya. Jadi kaitan yang pertama adalah kenapa sih? Gila, 2 ayat doang di 286 ayat, hanya 2 ayat ngebahas perintahnya, dan perintahnya kayak perintah yang skamat gitu loh. Perintah yang gitu. Sembahlah Allah saja
dan perhatikan apa yang kamu makan. Karena Allah akan menerima hanya dari yang baik-baik. Ingat bagaimana pengorbanan ketika diminta korban pertama dari Habil dan Qabil, yang diterima dari kan dari kakak tuh. Nah, disuruh ngasih kepada Allah sedekah, tapi sedekahnya yang satu yang jelek, yang satu yang baik. Akhirnya sama Allah diambil yang terbaik di antara mereka itu. Maka berikan kepada Allah. Nah, main-main loh. Jadi penyembahan itu jangan dikira kita sholat terus udah diterima aja. Ternyata di dalam tubuh ini unsurnya banyak, unsur-unsur yang dulu riba. Karena ini penyakit riba kan penyakit turun temurun jadinya kan. Bener nggak? Karena ketidaktahuan di ilmu, ya kan? Berhubungan dengan pinjam meminjam, terus akhirnya berbunga, terus akhirnya terus deh gitu, akhirnya akan berbelit-belit menurut diri. Oke, ini hubungannya, dan kita akan fokus ke sini dulu satu, tapi pakai penjelasan. Ini saya mau buka dua, kemarin kan baru ke satu nih buka. Ini saya buka dulu dua, supaya Bunda punya gambaran di bulan ini, di bulan Agustus ini, ajaran kita adalah yang dimulai dari ya Yohanes. Dari surat Al-Baqarah ada 2 ayatnya, dan 2 ayatnya itu ternyata hubungannya erat banget. Makanya kok dari ayat 21 pindah ke ayat 168 bicaranya bener-bener kok bertolak belakang ya, nggak bicara tentang nerusin nyembah Allah ini gimana gitu. Makanya ini ada di dalam penjelasan di ayat-ayat lainnya itu ya. Sembahlah Allah saja. Bagaimana cara menyembah Allahnya? Gimana caranya? Ibadah. Gimana caranya? Sholat. Sholat, pintar. Yang bilang siapa? Allah. Quran surat ayat 14. Pintar. Apa itu? Kata Allah, sembahlah. Baca surat 20 ayat 14. Innani Allah, sungguh aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Dan laksanakan salat untuk Mengingat aku. mengingat. Makanya perhatiin, sembah Allah caranya dengan cara sholat. Yang ngomong siapa? Allah. Buka surat 20 ayat 14. Sholat itu untuk menyembah Allah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Yang di atasnya ini masih ada lagi nggak? Tugas utama manusia apa? Beribadah. Berarti kita naikin dulu. Ini ayat ini Bunda harus khatam loh semuanya loh. Kalau nggak khatam, awas ya. Harus diawasin dulu. Tugas manusia apa, Bun? Untuk beribadah. Yang bilang siapa? Allah. Surat berapa ayat berapa? Ayat 56. 5:156. Ayat 56. Wa ma khalaqtul Jinna wal illa liya'budun. wal insa illa liya'budun. Ibadahnya dengan cara Sholat. menyembah Allah. Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 21. Padahal ulang-ulang iya. Tapi setiap diulang, setiap dia lirik lagi tuh. Gimana cara nyembahnya? Dengan sholat. Surat berapa ayat berapa? 20:14. Ulang. Tuh 23. Ini harus apa loh turunannya loh. Kalau nanti ditanya, kenapa Bunda sholat? Karena untuk menyembah Allah. Aku mau menyembah Allah. Kenapa Bunda harus menyembah Allah? Karena aku mau beribadah. Karena tugas utamaku adalah ibadah. Jadi tugas utama Bunda tuh ibadah tuh apa? Ya ibadah tuh nyembah Allah. Gimana caranya? Sholat. Jadi mau dibulak-balikin ke atas ke bawah, jangan sampai gagal paham. Kenapa Bunda sholat? Ya kenapa ya udah di sononya. Iya.
Itu adalah jawaban orang yang belum duduk di kajian ilmu, terutama belum bareng sama bidadari gitu ya kan. 3 ini harus hafal gitu tuh. 3 doang Mi, enggak tambah lagi. Sholatnya gimana? Khusyuk. Yang bilang siapa lagi disuruh khusyuk? Allah. Quran surat berapa? 23 Surat berapa? 23 ayat 2. Ayat 2. Allah harus Khusyuk. Oke. Khusyuk itu syarat utamanya adalah beriman. Jadi untuk bisa khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang syarat beriman, kalau engkau beriman kepada Allah, maka pasti insya Allah sholatmu bisa sampai ke proses yang khusyuk. Oke, khusyuk juga artinya adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk menjadi apa Bun kemarin? Pewaris surga. Pewaris Surga Firdaus. Di mana tuh? Di Surah 23:11. Ayat apa ini? 11, 23, 11. Ya, betul. Bentar lagi. 23 ayat 11. Kalau yang beriman, Quran surah 23 ayat 1. Ini ayat 1, ini ayat 11. Ini ayat 2 di tengahnya. Apa itu khusyuk? Nah, khusyuk artinya Ingat ingat. Itu dia. Ingat Allah. Di mana itu kalimatnya? 20 ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri, artinya dan dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi salat ingat Allah, salat ingat Allah, tandanya khusyuk. Kalau yang nggak khusyuk, nggak ingat Allah, gitu aja jadinya. Kalau kita nggak ingat Allah, berarti ingat selain Allah, tandanya nggak khusyuk. Kalau khusyuk, berarti ingat Allah. Berarti kayak gini aja udah bisa loh membuat Bunda tuh. Kenapa Bunda jadi kemana-mana? Ketika lagi sholat niatnya, nah yang kedua niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Quran surat 108 ayat 2 ayat 108 ya. Harus ingat Allah dan karena Allah. Jadi kalau sesuatu yang diniatkan karena Allah, dia pasti akan ingat Allah. Tapi kalau Bunda lari, ketika dia lari nggak ingat sama Allah, tandanya Bunda lagi nggak khusyuk. Caranya tarik lagi aja supaya ingat Allah lagi. Berproses nggak? Berproses lah, kan dari manusia. Dari manusia, di sini kan manusia nih. Nyembah Allah ini manusia. Di sini tuh ketingkatan berikutnya beriman. Jadi kalau manusia diperintahkan hanya untuk nyembah aja. Dia nggak ngerti cara nyembahnya gimana. Nyembahnya adalah dengan cara sholat. Sholat yang diminta sama Allah adalah yang khusyuk. Ternyata orang-orang yang bisa khusyuk, dia udah naik tingkat dari manusia menjadi orang beriman. Pertanyaannya, Bunda masih manusia atau orang beriman? Manusia. Masih merasa manusia yang muslim. Muslim. Ini masih muslim. Jadi manusianya kategorinya manusia muslim. Bunda yang muslim atau Bunda yang mukmin? Beriman. Hah? Beriman. Sekarang udah yang muslim atau yang mukmin? Mukmin. 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 Udah naik tingkat dong. Kan kemarin Mbak tahu, tapi sekarang mau berubah ke yang diminta Allah apa? Sholatnya khusyuk. Ya udah, berarti udah naik tingkat Bunda jadinya ke orang-orang yang beriman. Karena yang sholatnya khusyuk adalah orang-orang yang beriman. Syarat pertamanya.
dan dia akan menjadi pewaris surga Firdaus. Jadi jangan mimpi kalau pengen jadi pewaris surga Firdaus, iman sama Allah aja enggak, gimana mau jadi pewaris surga Firdaus? Maka harus iman kepada Allah dan jadilah engkau sholatnya menjadi khusyuk, maka tempatmu adalah di surga Firdaus. Apa itu khusyuk? Ingat Allah. Apa itu khusyuk? Kerjakan karena Allah. Oke? Udah selesai sampai di sini. Ini harus katam loh. 51, 56, 2, 21, 24, 1, 23, 2, 23, 1, 23, 11, 20, 14 sama ini. Ibadah itu mempunyai unsurnya ya. Unsurnya ibadah. 1, syaratnya. Syaratnya 1, Ikhlas. niat Niat. ikhlas Niat ikhlas karena Allah. karena Allah. Niat ikhlas karena Allah. Quran surat 94 ayat 5. Arba'in nomor 1. Ibadah itu ada mengandung 3 unsurnya. 2. Syaratnya niat ikhlas karena Allah. Surat 98 ayat 5. 1, 2, 3. Wa ma umiru illa liya'budu rabbahum lizina lahuddin wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita itu diperintahkan sama Allah kalau mau ibadah liya'budullaha mukhlis. Mukhlis itu ikhlas karena Allah. Jadi kalau mau ngerjain sholat karena Allah, ikhlaskan karena Allah niatnya. Yang diikhlaskan itu niatnya ya. Karena Allahnya memang kita mengerjakannya karena Allah ya. Di hadis Arba'in dikatakan semua tergantung kepada niatmu. Kalau niatmu karena Allah, maka insya Allah sholat bisa khusyuk. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka akan jadi belok-belok. Niat karena Allah itu gimana sih yang kuatnya? Azan, sholat karena Allah. Nah, nunggu karena apapun. Yang kedua, benar. Benar artinya ikuti sesuai contoh dari ini penjelasan jadi pertanyaan ya. Rasulullah. Jadi syarat niatnya yang pertama ikhlas, yang kedua benar, maka ibadahnya diterima. Ingat tadi syarat utamanya ibadah hukum dasarnya gimana? Dilarang kecuali yang diperintahkan. Nah, sekarang kalau mau ibadahnya diterima sama Allah, harus ada perintahnya Allah untuk mengerjakan ibadahnya. Mengerjakannya maksudnya melakukan yang Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang Allah larang. Kan melakukan juga tuh. Jangan makan babi, jangan gitu. Kan berarti kita meninggalkannya. Tapi kan ke atas larangan Allah gitu kan. Nah, itu namanya ibadah. Ya. Jadi ikhlas dan benar. Ukurannya benar baru di sini timbul nih. Ukurannya benar itu adalah ikut contoh dari Rasulullah. Kenapa ikut contoh dari Rasulullah? Quran surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Rasul itu adalah contoh yang terbaik. Kalau yang terbaik kata Allah berarti itu ikutin gitu loh. Jangan cari lagi contohnya ke yang lain. Jangan cari lagi. Pokoknya mas saya ngikutin ini saya lah, gitu. Ikutin nenek moyang saya gitu misalnya. Saya ikutin guru saya gitu. Padahal yang Allah minta ikutin contohnya Rasul. Ya kan Rasulnya udah nggak ada. Kalau Rasulnya nggak ada, berarti dilihatlah hadis-hadisnya. Ya, surat 33 ayat 21. Terus yang kedua, surat 3 ayat 21. Benar nggak? 331 sama 32 Surat 31 Ali 32 Imran ayat ayatnya 31 dan 32. dan 32 boleh dimasukin. Dapat cinta Allah, dapat cinta dari Allah dan Rasulullah. Kalau yang ini dapat apa? Yang 32 udah dibaca belum? Benar. Apa tuh? Allah dan Rasul jika kamu berpaling ketahuilah Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jangan berpaling. Ini deh, misalnya kurang oke ini mah yang dari Rasul kurang mantep. Udah aja lah, kita itu aja tambah. Orang ukuran barometernya terbaik itu ini gitu loh. Kok masih merasa harus menambah sesuatu dengan yang merasa kayaknya belum benar deh ini. Kayaknya kudu harus ditambah lagi dah. Kalau ada punya pendapat kayak gitu, berarti menandakan kalau Rasulullah itu nggak terbaik. Padahal yang bilang Rasulullah itu uswatun hasanah Allah. Kok ngigil? Malah kita yang netepin. Kayaknya kurang mantep nih. Ini kalau nggak dikerjain. Tapi kan itu baik, gitu lah. Nah, ini tadi tuh unsur-unsurnya apa? Unsur-unsur dari toyib yang dibisikin sama syaitan. Itu kan baik. Tapi baik, Rasul tidak melakukannya. Allah tidak menyuruh kepada Rasulullah. Rasulullah juga tidak menyuruh kepada kita. Tiba-tiba di ujung-ujungnya kita berlagak menjadi Tuhan-Tuhan yang menetapkan sendiri hukum. Itu nggak bagus tuh, nggak bisa dipakai lah. Udah kita ini aja. Oke? Jadi ini berpegangan kepada ayat-ayat ini, maka syarat ibadah kita diterima ikhlas karena Allah benar. Ikhlas karena Allah sama benar. Benar itu karena ngikutin contoh. Contohnya ada sama ini, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk bisa mendapatkan keikhlasan, untuk bisa mendapatkan yang benar, maka pedomannya adalah udah otomatis. Pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Ini pedoman utamanya. Jadi pedoman tambahnya ya ada penjelasannya ulama, ada fikih namanya, ya. Al-Quran, hadis, ada fikih. Tapi ingat, fikih itu pendapatnya manusia. Nanti banyak pendapatnya ragamnya. Tetapi nggak boleh untuk saling berantem, nggak boleh untuk saling menghina. Selama pendapat manusia itu kembali kepada hadis dan Al-Quran, kepada Al-Quran dan hadis, maka ambil. Kudu ikhlas dan kudu benar. Nah, dari mana teh taunya itu benar atau enggak? Dari Al-Quran dan hadis. Kalau gitu berarti Al-Qurannya kudu dibuka. Kudu dibuka, diikutinlah ini. Ikuti Al-Quran. Sekarang kita masuk ke sini. Ikuti Al-Quran, kemudian saya kasih 2 ayat. Quran surat 6 ayat 155, Quran surat
7 ayat 3. Surat 6 ayat 155. Surat 7 ayat 3. Dia beda satu lembar doang kok itu. Beda. Wa hadza kitabun. Gitu ya. Ya, wa Ini hadza adalah kitab Al-Qur'an. Anzalahu yang diturunkan kepadamu mubarakun. Berarti Al-Qur'an diturunkan penuh berkah. Penuh berkah. Penuh berkah. Al-Qur'an. Terus dan ikutilah kata Allah gitu ya. bertakwalah. Penuh berkah, maka kata Allah ikutilah dan bertakwalah. Ini perintah bukan nih? Dapat Yang rahmat memerintahkan siapa nih? Allah, Agar kamu mendapat rahmat. rahmat. Yang mau rahmatnya Allah tunjuk tangan. Alhamdulillah. Hidup ini sebenarnya kan ngikut Quran dapat rahmat. Enak gak? Quran bilang jangan dilakukan. Quran perintahkan kerjakan, kerjakan. Dapatnya apa? Rahmat. Bacalah Al-Quran kata Allah. Baca. Pahami Quran, pahami. Amalkan, maka dapat rahmatnya Allah. Ini sebenarnya kan lagi kerjaannya ini sekarang lagi ngapain ya? Lagi belajar Quran, baca, memahaminya. Mudah-mudahan Allah mudahkan mengamalkannya dan mengajarkan kepada keluarga kita, gitu ya. Jadi surat 6 ayat 155, Al-Quran diturunkan penuh berkah. Diperintahkan sama Allah ikuti bertakwa, ikuti bertakwa, maka kamu dapat Rahmat. dapat rahmat. 2 surat 7 ayat 3, ikuti Quran dan jangan ikuti selain Quran. Paham? Ya. Yang diperintahkan ikutin Quran, jangan ikutin ini, jangan. Apalagi ngambil dalil-dalil untuk menjadi pemimpin dengan hawa nafsu. Padahal kata Allah berikan nanti kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut nanti kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Jangan bikin sendiri. Kekuasaan itu sejatinya Allah yang berikan, bukan manusia yang mengkreatnya dengan memasukkan hukum Allah gitu jadinya. Memaksakan ke hawa nafsu, keinginan sendiri tanpa mau mengikuti apa kata Al-Quran. Jadi perintahnya adalah ikuti Quran, jangan ikuti selain Quran. Maka kalau kamu ikuti selain Quran, tandanya kamu tidak bersyukur atau nggak mau mengambil pelajaran, tidak mengambil pelajaran. Episode harus ngikutin Quran. Kenapa kita harus ngikutin Quran tadi? Kenapa? Karena Al-Quran yang jadi pedoman kita untuk mengerjakan ibadah dengan benar tadi, gitu ya. Yang penting kita tahu syarat sahnya ibadah itu 2, ikhlas sama benar. Pedomannya 2, Al-Quran dan hadis. Tidak, ternyata Al-Quran itu Allah perintahkan untuk ikutin ya. Apa peraturan yang Allah berikan, apa yang diminta sama Allah lakukan, yang dilarang jangan dikerjakan, jangan dibalik. Tandanya kamu nggak bersyukur, dikasih aturan yang benar malah bikin aturan lagi sendiri dan menyalahi hukum-hukumnya Allah. Tadi sini tentang sholat
Gitu ya. Maka persiapannya adalah kudu ada persiapan, iyalah. Mau bikin negara kudu persiapan, apalagi mau masuk akhir. Mau hidup di dunia yang lebih baik aja ada persiapan. Persiapan di awal, pada saat, dan di akhir. Ini di awal, saya main 3 ya, main kaki 3 aja udah. Di saat juga sama, ini ada 3 kakinya juga. Kalau di akhir cukup 2 aja. Yang di awal adalah yang pertama bersuci. Quran surat Surah 5 ayat 6. Pintar deh. Bersuci. Jadi di awal tentu ada persiapan dong yang namanya mau sholat yang khusyuk, benar nggak? Iya. Oke? Iya. Persiapan awalnya adalah 1 bersuci atau Nggak nyatet. bahasa itunya Aku nyatet ada. Toharoh. Nih aku ada Orang harus enakannya. sholat Apa khusyuk adanya. sebelum toharo tuh 5 wudu. Niat. Toharoh. Quran surat 5 ayat 6. 6. Toharoh terdiri dari jadi wudu, Junub, tayamum. wudu terbagi 2. Wudu terbagi 2. apa? Wajib. Wajib dan sunnah. Kalau wajib itu berarti harus perintah Allah ya, ingat. Tapi kalau di sunnah ya perintah Allah plus perintah Rasul gitu loh. Apa aja nih? Ada berapa? 6. Nah, sunnahnya ada berapa? 17. Kita mau clearkan dulu. Kemarin suruh PR-nya itu. Kalau nggak clear ini ntar dia nggak bisa tidur. 1. Yang wajib. Nah, niatnya karena Allah. Niat karena Allah. 2. Basuh wajah. Basuh Iya. wajah sendiri gitu ya. Terus yang ketiga, Basuh tangan sampai siku. basuh tangan sampai ke sampai Siku gini Sikut nggak sikut? Kata kerja. basuh tangan sampai siku. Oh. Siku sampai tangan apa tangan sampai siku? Tangan siku. Tangan bunda mana tangan? Sikunya Tangan mana? ini Berarti airnya dari mana? atas ke bawah. Atas ke nah, gitu ya. Jangan terbalik. Nah, itu salah tuh. Oke? Nggak sesuai perintah berarti. Kan perintahnya begitu. Orang perintah nggak dibuka, gimana caranya? Oke. Basuh tangan sampai siku. Yang keempat, Usap kepala. kepala apa? Rambut. Sapu kepala, sapu kepala. Kepala. Usap, sapu. Kepala. Kepala apa rambut? Kepala. Usap apa basuh? Usap. Oke. Kepalanya bunda mana? Kepala orang bunda ya, jangan kepala orang lain. Kepala bunda. Dari mana sampai mana? Dari depan sampai ke belakang. Ngorok. Dari sini sampai ke gagal belakang. paham. Berarti kalau bunda cuman basahinnya separuh, gini masih separuh. Berarti ini boleh. Jadi ini kepala. Atau bahasa ini kepala, boleh. Kenapa? Karena di mazhabnya, di 4 mazhab itu mereka berbeda-beda. Ada yang separuhnya aja, ada yang di atasnya aja, tapi yang penting kepala. Cuma berarti, tapi Rasul mencontohkannya kepala ya kepala. Biasanya saya gitu lah. Oke? Yang penting kepala, bukan Rambut. kebenar. Yang kelima, Bersihkan kaki sampai mata kaki. Basuh. Hingga mata. diapain? Basuh lagi. Oh, basuh lagi. Berarti airnya banyak ya. Ya. Kaki Sampai Mata kaki. mata kaki. Perhatikan pakem-pakemnya sampai siku,
sampai mata kaki. Kalau cuman jari-jari doang salah, harus sampai mata kaki. Karena kalau airnya sampai mata kaki, maka pasti tumitnya kesiram air. Karena ini untuk menghindari hadis Rasulullah yang mengatakan tumit-tumit yang membawa ke neraka. Auzubillah min dzalik. Sholat tapi tumitnya nggak basah gitu loh, nggak dibasuh dengan air untuk wudhu. Yang keenam, Tertib. tertib itu artinya Sesuai sesuai urutan ya, jangan kepala dulu terus ke tangan baru ke kaki ke muka, jangan ya. Berarti sesuai urutan. Berapa kali ini semuanya? Sekali. 1, 2, 3, udah niat belum? Sudah. Nah, sekarang airnya ibaratnya ngocor di depan benda. Oke, terus sekali, terus ya, terus sekali, terus kanan dan Kiri. Sip. Berarti kapan ini dikerjakannya kalau yang wajib ini? Kalau Bunda sedang dalam lagi bepergian, lagi nggak memungkinkan untuk mengerjakan yang sempurna, lihat keadaan ternyata orang ramai banyak ini itunya, nggak bisa membuka auratnya sembarangan, maka Bunda pakai yang wajib. Kata Allah apa? Aku tidak hendak menyulitkanmu, karena aku hanya ingin untuk menyempurnakan nikmat. Di yang 17 otomatis 6 masuk kan? Masuk. Hah? Iyalah, kalau nggak masuk mah aneh jadinya ya. 6 berarti ditambah berapa jadinya? 11. Gitu kan ya? 11. Benar nggak? Ya. Yang 6 yang wajib ini masuk, ini tambah 11. Gitu ya? Sekarang yang 11 itu apa aja? Kan 1, baca bismillah, Bun. Habis itu apa lagi? Nyela-nyela jari maksudnya. Kedua tangan. Habis menyela-nyela jari, Berkumur. Nah, bersiwak atau berkumur. Jadi boleh siwak, gosok gigi atau berkumur. Habis itu ngapain? Hidung. Habis berkumur? Istinsyaq. Istinsyaq. Dah, membasuh wajah. Tuh, dah. Habis basuh wajah, Tangan. basuh tangan. Sesuai urutan gitu, sampai siku. Oke? Terus, habis basuh tangan, kepala. Kemudian diteruskan Telinga. telinga. Telinga itu posisinya, Bunda nggak ngambil air untuk telinga. Nyapu. Jadi kedua dari telinga. kepala tarik ke depan. Nggak ada airnya lagi, nggak? Iya. Bukan. langsung Langsung aja 1 kali. Kepala dalam keadaan usap, tarik ke depan, masukin di kuping. Sekali aja, ya. Habis ke telinga, masuk ke kaki. Enggak mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Terus hitungannya berapa? 3 kali. 3 kali. Terus apa lagi? Mendahulukan Kanan dan yang kanan, dahulukan kanan dari kiri. Mendahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri. Jangan kanan kiri ya. Oke lagu. 3 kanan, 3 kiri. Kaki pun juga sama. Kanan sampai 3 cikalinya, kiri sampai 3 kali. Dahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Habis itu ngapain lagi? Apalagi yang menjadi pakemnya sunnah? Doa tutup. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni Minat tawabina wa jalimin. hadisnya Rasulullah sampai minal mutatahhirin gitu. Jadi hadis sahihnya di buku
itu sampai waja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu sampai di situ. Ya, doa. Terakhir sama ya? Tertib kan? Ya. Tertib. Nah, menyela-nyela rambut yang ada di wajah. Setelah itu kalau cuci muka, Kumur kali ya? enggak. Oh, kumur. Cuci mukanya, habis itu di sela-sela gitu loh. Nanti urutannya maksudnya Menyela jenggot dan di wajah nanti masuknya ya. Ya kan ada mungkin suku mana yang rambutnya banyak di sini jadinya gitu loh. berjambang gitu ya. Berjambang. Ember. Kalau bukan dari keran, Ah. nanti Bunda ambil udah pakai gayung, tangannya Bunda masukin. Itu aja satu. Rasulullah aja bisa pakai air segayung doang. Tangannya kita, yang bersihin kita, semuanya kita. Tuh, niat. Ya. Dua, bismillah. Habis niat, baca bismillah, itu diucapkan. Baca bismillah, dua. Ini sunnahnya Rasulullah nih. Yang ketiga, Bunda hidupin kerannya, kocorin air, Bunda nyela-nyela nih jari. Menyela-nyela. Menyela-nyela jari. Dan habis nyela-nyela jari, Bunda mau bersiwak. Rasulullah itu senangnya bersiwak. Siwak atau sikat gigi. Tuh, siwaknya nanti pakai PGH ya. Yang kelima, berkumur sekaligus istinsaf. Berkumur dan beristinsaf. Iya. Ya Bunda. Caranya Bunda tampung airnya 2 tangan. Tapi yang masuk, ini anterin, tapi yang masuk 1. Jadi bisa kumur, bisa langsung hidup. Kalau belum bisa, belajar aja dulu. Oh, minta takutnya. Jangan pakai takut. Orang mau yang benar takut. Ketahuin Pasti Bunda akan sakit betul, perih. Betul. Akan sampai naik ke sini. Betul. Orang yang COVID aja kemarin disuruh naikin air ke sini. Ya, berarti tandanya benar tuh perintahnya Rasulullah. Bersihin nih di sini. Ada dalam satu hadis Rasulullah katakan, jadi kalau kita tidur, itu tuh jin itu bersarangnya di sini. Di pangkal hidung. Makanya penyakit itu paling banyak dari penyakit pernafasan kita. Karena di situ bersarangnya dan kita jarang ngebersihinnya. Kita tahu ternyata harus ngebersihin hidung, tarik, buang dari yang kiri gitu kan. Itu dari penyakit COVID kemarin. Ya kan? Suruh beli alatnya, suruh itu. Padahal ya Allah, Rasulullah udah ngajarin. Tampung airnya, angkat. Kalau angkat ini 2 masih banyak ya? Banyak. Tinggal lagi. Jadi antara kumurnya sama itunya sama. Oke? Beristinsaf. Kemudian melepaskannya kembali. Namanya istinsaf. Ya, istinsaf. Jadi ngirup, kemudian membuangnya lagi. Masukkan air ke dalam hidung. Hidung sambil berkumur juga. Nah, kemudian habis itu mengeluarkannya kembali dari hidung. Tapi pakai tangannya yang sebelah sini untuk mencer. Gitu. Itu masih sambungan kelima. Itu yang ke bawahnya. Keenam, keenam. Yang keenam. Mengeluarkan kembali. Iya, mengeluarkannya kembali. Jadi, udah tahu kepalanya? Kumur, ya, terus Dihirup. ini, jangan terpisah, jangan. Bukan. Kumur. Basuh wajah. Wajah. Iya, basuh wajah lah. Habis wajah, Nyela-nyela janggut. menyela-nyela rambut dan jenggot. Ya, rambut dan jenggot. Rambut muka. Bagi laki-laki dia nyela-nyela jenggot. Masuk kedua tangan sampai siku 3 kali. Habis tangan, usap kepala. Tarik ke atas, usap kepala. Tarik ke atas, langsung jewer telinga. Urutannya itu menjadi 1 atau Bisa. 10-11? Bisa aja coba. Jadi 11. 11. Usap telinga kepala. Biar dia jadi 17. Iya, iya. Selesai, berarti basuh kedua kaki. Sampai mata Kaki. kaki. Hitungan 3 Dilakukan dengan kali. sebanyak 3 kali. Kecuali kepala dan telinga. Hanya 1 kali. Iya. Lanjut.
14 Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. 14 mendahulukan yang kanan. Boleh dibaca, boleh Bunda Wita. Pertama niat, kedua baca bismillah, ketiga menyela jari-jari, keempat bersiwak, kelima berkumur dan sekaligus istinsak, keenam mengeluarkan kembali tujuh basuhlah wajahmu, kedelapan menyela-nyela rambut muka atau jenggot gitu maksudnya, kesembilan basuh kedua tangan sampai siku, 10 sapu kepala, 11 masukkan jari kedua telinga kepada kedua telinga nih jari, ke-12 basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, 13 jumlahnya 3 kali kecuali kepala dan telinga. Ke-14 mendahulukan yang kanan baru yang kiri, ke-15 belum, ke-16 tertib, 17 doa berwudu. Oke. Yang tadi rambut wajah sama jenggot dibedain aja. Karena jenggot itu kan rambut wajah jika tebel itu sendiri jenggot sendiri karena kan untuk laki-laki. Yang kedua, udah wudu wajib dan sunnah udah tahu. Iya. Dalilnya ini untuk bertaharah, maka Bunda kalau bisa dalam hidup ini adalah mengerjakan ibadah itu dengan sempurna. Yang wajibnya dikerjakan, yang sunnahnya dikerjakan, maka menjadi sempurna. Kapan mengerjakannya bisa sempurna? Lagi di rumah, udah santai, nggak ada auratnya, nggak ada yang muhrimnya semua, gitu loh, ya kan? Jadi kalau mau di rumah jangan pilih yang wajib aja kecuali nanti airnya nggak ada, lagi kekeringan, maka nanti timbul tayamum, gitu loh. Oke? Nah, untuk Bunda ngambil wudu, kalau masalah air, semua air itu kecuali air kotoran ya yang jangan dipakai. Jadi kalau Bunda kehabisan air, masih punya sekarang tuh ada aqua kan ya? Aqua ya gitu deh, air mineral kan yang masih bisa dipakai. Kalau Bunda mau pakai air mineral, Bunda pengen ngerjainnya juga yang sunnah, ya udah, misalnya takut nih, jarinya dia bersih. Habis itu supaya airnya hemat, taruh aja di gayung, ambil wudu. Kalau misalnya lagi airnya kekeringan. Tapi kalau airnya ada semuanya pakai yang sempurna. Oke? Kita masukkan junub. Junub itu keadaannya ada 3. 1 nifas, 2 Boleh haid. Iya boleh. Tadi kan Sebelum kesini ya? Iya. Tadi kan bilang kita boleh ngambil air di gayung. Boleh kalau keadaannya lagi nggak punya air. Soalnya ada syarat yang air yang bisa dipakai bersuci itu kan yang betul. Saya bilang ada pendapat Quran, ada pendapat hadis, ada fikih. Ketika fikih itu tidak bisa diterapkan di tempat kita, ya udah jangan susah-susah, karena Allah aja memudahkan gitu lah. Bunda kondisinya kalau airnya bagus semuanya lakukan yang sempurna. Kalau airnya ternyata terbatas, Bunda nggak bisa, mau nggak mau. Makanya yang namanya wudhu di Masjidil Haram aja yang wudhu, aku bisa segini dong. Kenapa pakai air segini aja udah cukup, air aqua gelas itu. Yang penting kan ukuran aqua gelas. Yang penting bawa ini, bawa anduk kecil. Nanti kemudian Bunda bisa untuk buka lampu, Kali tangan, udah sekali dong. langsung ini kakinya taruh di atas sini, di atas si Anduk. Oke, ambil airnya atau gini. Yang basah kan anduknya, taruhnya di atas senjata kita. Anduknya buat Masanya aja. selesai. Salah. Kenapa? Karena kalau batal wudhunya, ngambil wudhu di Mekah kan jauh, nggak bisa tersesat. Makanya perlu dipersiapkan bisa mudah melakukan yang wajib. Oke, langsung ya junub. Menyelesaikan yang ini kelamaan di sini tadi. Junub kondisinya 3. 1 haid, nifas atau hubungan suami istri. Caranya adalah dengan mandi. Mandinya caranya disalah-salahin rambutnya dengan air dulu, habis itu
Buyur kali, buyur kanan kiri, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Udah. Sebelumnya Bunda udah wudhu dulu ya. Jadi bersihin, kemudian ininya kemaluannya, kemudian wudhu seperti biasa. Terus sela-selain rambutnya dengan air, kesela-selain. Kalau Bunda pakai shower tinggal gini doang. Gitu lah. Terus kanan, kiri, udah. Habis itu bebas. Mau mandi pakai sampo, mau pakai lalala, terserah. Itu aja. Habis itu wudhu lagi nggak? Enggak. Kecuali habis itu Bunda entut, ya berarti wudhu. Gitu loh. Atau habis itu misalnya nggak sengaja megang kemaluannya lagi. Nggak stroke nih. Udah. Jadi wudhunya bukan karena habis mandi wudhu, bukan. Karena yang namanya junub itu udah termasuk toharoh gitu loh. Yang kedua di sini tempat sholat. Saya selesaiin ya ini ya. Tempat sholat. Yang ketiga pakaian. Pakaian ini Quran surat 7 ayat 31. Tempat sholat. Benar tempat sholat sekarang. Kan kita pengen sholatnya khusyuk ya. Tempat sholatnya sekarang sajadahnya banyak warna-warna, banyak inian. Pernah nggak habis sholat jadi imajinasinya kemana-mana? Walaupun itu misalnya gambarnya gambar Ka'bah, yang keingetan gini, iya nih gue udah pernah nih kesini nih, sholatnya udah pernah sebelah sini nih, terus jalan ke pasar sen gitu kan, terus beli itu, beli ini gitu loh, kan berimajinasi jadi. Nah, makanya Rasulullah itu sering loh, kalau sholat itu tempat sujudnya itu pakai sorban, supaya apa? Yang kelihatan kan satu warna. Nah, kalau saya juga belajar, usahain sajadah kita tutupannya adalah kain putih. Allah, yang dilihat putih. Tandanya kita itu salatnya khusyuk adalah orang-orang yang dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 45-46 kalau nggak salah. Coba buka. 45-46. Orang yang sholatnya khusyuk artinya dia tahu bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah. Dan kalau dia kembali kepada Allah, berarti itu sholat yang terakhir. Kenapa? Karena cepet banget imajinasi kita itu berkembang dari apa yang kita lihat. Maka yang kita lihat terusnya adalah satu macam warna, putih. Karena dengan warna putih itu kita akan kembali kepada Allah, akan dibungkus dengan kain kafan itu. Oke? Yang ketiga, pakaian. Ini berarti surat Al-Baqarah tadi. Ada khusyuk itu artinya kembali kepada Allah. 2, 4, 5 sampai 46. Pakaian surat 7 ayat 31. Coba lihat. Ini di Wahai anak cucu Adam, Di rumah. pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oke. Jadi apa? Jadi kita harus Kalau mau ke masjid itu mau kemana sih sebenarnya? Ke rumahnya rumahnya Allah. Yang mau dituju Allah. Sholat itu mau menuju mana? Mau ketemu siapa? Allah. Perintahnya Allah apa? Mau ketemu Allah, pakai pakaiannya yang bagus. yang bagus. Coba itu dikondisikan sekarang untuk melatih supaya dapat. Karena kita sebenarnya nggak khusyuk karena persiapan kita asal-asalan, benar nggak? Wudhunya asal-asalan, nggak ngerti ilmunya. Kemudian tempat sholatnya asal-asalan juga. Pemikiran itulah yang harusnya ditanamkan. Jadi sehingga dia akan menjadi satu ikhtiar. Kan Bunda itu bersusah payah nggak dirinya? Harusnya cuma nggak bisa sholat tapi aku pengen yang khusyuk. Ikhtiar itu aku adalah yang aku pakai bersih. Kemudian tempat sholatku bersih, ya kan? Dan aku nggak merawang kemana-mana. Itu udah baik ikhtiar dari ilmu supaya kita bisa mendapatkan khusyuk yang benar-benar ingatnya sama Allah. Kain putih mengingatkan kita sama Allah. Oke? Pakaian yang bagus mengingatkan kita juga sama Allah.
Jadi lakukan itu semuanya. Udah toharo, udah bersih-bersih semuanya, tempat sholatnya bersih, ilmunya bersih. Insya Allah itu baru ikhtiar awal. Ingat, kita adalah para pewaris surga Firdaus. Amin. Maka lakukan. Yang paling pertama adalah iman di dada. Masih ada sholatnya, wudu, khusyuk. Maka kalau semua ikhtiar ilmu kita lakukan, fatawakkal 'ala Allah. Ini ilmunya belum ada, nggak ada nuntut ilmunya juga. Terus tawakal aja, nggak boleh. Makanya ada orang yang dia di masjid aja udah nampung. Ya Allah gitu kan. Terus nggak usaha gitu. Disuruh tuh. Kata Rasulullah apa? Lebih baik kamu pergi oh ya, di dalam ayat Allah kan kata, kalau udah selesai mengerjakan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan kata Rasulullah, nafkah yang kamu cari dari tanganmu sendiri itu jauh lebih bernilai pahala di sisi Allah daripada dengan nampung sama orang minta-minta. Ada saya gregetan loh kalau sama laki-laki yang gitu ya. Pergi kayak ke pasar ya, kan di pasar kan banyak kerjaan ya, jadi tukang angkut kek, mau apa kek, bawain orang kayak gitu maksudnya, biar dapat duitnya terima 2.000, 3.000, 5.000 gitu loh, daripada minta gitu loh di jalan, tangan di atas lebih baik di belakang. Baik, sampai di sini dulu bunda-bunda yang berbahagia, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Semoga kita dipertemukan lagi di bulan yang akan datang dan disehatkan badan kita, diistiqomahkan terus hati kita oleh Allah, dan insya Allah selalu diberikan keberkahan kehidupan dunia dan akhirat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي